Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah, NPM 17640075. Saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarmasin, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Adi Surya STMT dengan mata kuliah Pengairan Pasang Surut. Saya ingin menjelaskan materi singkat tentang rawa. Rawa. Rawa adalah kawasan di daratan yang tergenang air dengan kedalaman yang lebih dangkal bila dibandingkan dengan danau, disebut rawa. Rawa biasanya ditumbuhi berbagai tanaman air. Di daerah sekitar pantai, rawa-rawa banyak ditumbuhi hutan bakau, bisa disebut dengan mangrove. Rawa dapat terjadi oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya penurunan permukaan tanah di daerah yang luas, gerakan pasang surutnya air laut, dan terbentuknya tanggul alam di sepanjang sungai. Jenis-jenis rawa. Berdasarkan lokasi terjadinya, rawa dibagi menjadi 5, yaitu rawa pantai. Rawa pantai adalah rawa yang terdapat di daerah pinggir pantai. Jenis rawa ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Proses terjadinya rawa ini yaitu karena bagian-bagian pinggir rendah di pinggir laut selalu digenangi air laut. Tanaman yang dapat tumbuh di rawa jenis ini antara lain pohon bakau. Contohnya rawa-rawa pantai yang berada di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Rawa payau. Rawa payau adalah rawa yang terdapat di muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Rawa payau terjadi karena ada bagian rendah di sekitar muara sungai selalu tergenang akibat peluapan air sungai dan pasang surutnya air laut. Rawa jenis ini banyak ditumbuhi rumputan dan pohon-pohon yang tahan air seperti kayu ulin, bakau, dan sebagainya. Rawa jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rawa jenis ini banyak dijadikan sebagai wilayah persawahan pasang surut oleh penduduk dan pemerintah. Rawa sungai. Rawa sungai adalah rawa yang terjadi karena bagian sisi kiri dan kanan sungai terdapat daerah-daerah yang rendah, sehingga air sungai selalu menggenanginya. Rawa jenis ini banyak terdapat pada wilayah pedalaman di Kalimantan dan bagian timur Pulau Sumatera. Contohnya rawa-rawa yang ada di Sungai Musi antara kota Palembang hingga kota Sebayu, Sumatera Selatan. Rawa-rawa Sungai Mahakam antara Muara Kamam hingga Muara Amuntai dan Kahala yang ada di Kalimantan Timur. Rawa cekungan. Rawa cekungan adalah rawa yang terdapat pada daerah cekungan tertentu yang selalu terisi oleh air. Terjadinya cekungan tersebut yaitu karena penurunan atau penangkalan oleh tenaga endogen di sekeliling cekungan. Contohnya rawa pening yang ada di Jawa Tengah. Rawa danau. Rawa danau adalah rawa yang terjadi akibat pasang surut air danau. Pada musim hujan, danau akan menggenangi daerah sekitarnya, dan pada musim kemarau, air danau akan surut. Daerah sekeliling danau yang mengalami pasang surut, maka akan terbentuk rawa danau. Contohnya yaitu rawa yang di sekitar Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rasa air, jenis rawa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rawa air asin. Rawa air asin adalah rawa yang memiliki kandungan air, terdiri dari air asin atau air laut. Rawa ini banyak terdapat di daerah pantai di Indonesia, seperti rawa-rawa yang ada di pantai barat dan pantai timur Aceh. Rawa-rawa yang ada di sekitar pantai Teluk Bone, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Rawa air payau. Rawa air payau adalah rawa yang berbentuk karena adanya percampuran antara air asin dan air tawar. Rawa ini memiliki rasa air yang payau. Rawa air payau banyak terdapat di muara sungai yang ada di Kalimantan dan muara sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera.
Rawa air tawar. Rawa air tawar adalah rawa yang kandungan airnya dipengaruhi oleh sungai, air hujan, dan air tanah. Rawa ini memiliki rasa air yang tawar. Rawa jenis ini banyak terdapat di daerah pedalaman sungai yang ada di Kalimantan dan pedalaman sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera, dan juga rawa-rawa yang ada di daerah cekungan dan rawa danau. Manfaat rawa: 1. Sebagai tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu. 2. Sebagai tempat budidaya beberapa jenis tanaman tertentu seperti anggrek, eceng gondok, dan lain sebagainya. 3. Sebagai lahan pengganti sawah yang tidak perlu dialiri lagi. 4. Sebagai tempat berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati. 5. Sebagai pengurang polusi dan pencemaran udara. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.